Sebentar, nggak apa-apa. Eh, Ibu yang maki-maki saya anjing itu. Iya Bu, tapi saya bukan Miss Yuni maksud saya, karena saya merasa ditipu, karena saya waktu itu chat WA sampean kayaknya bukan sampean Miss, saya minta maaf yang caranya ya Miss ya, ampun seribu ampun Miss, saya minta maaf, itu hanya salah saya Miss, bukan maksudnya Miss Yuni. Kan jenengan Apakah Miss Yuni ngeprank. bisa memaafkan saya? Bukan kan itu ngeprank ya, Bukan nggak Miss, apa-apa. itu karena merasa dia penipu Miss, maaf saya Miss, karena kemarin saya kan waktu Miss lab itu saya bilang Miss saya udah kirim data di chat WA, Miss Yuni ngomongnya data apa, saya nggak tahu data apa kayak itu, langsung saya nggak ada positifnya lagi Miss. Ya memang nggak ada data Bu di tempat saya. Satu hari kalau tidak segera mengirim data dan saya tidak segera menyelesaikan, datanya hilang Bu. Saya tidak akan menyimpan datanya orang Bu. Jadi kalau nggak hari itu Gitu kirim ya. data, nggak ada. Terus sampean bilang saya anjing lah, apalah, saya kaget Bu. Wah, saya nggak terima datanya Ibu. Anak Ibu katanya kecelakaan cuman prank. Chat WA Bu, apakah Ibu masih maafkan saya Bu? Masalah memaafkan itu pasti, saya tidak pernah membenci, saya tidak kenal jenengan, saya nggak tahu jenengan, kenapa saya harus membenci jenengan? Cuman kan sampean bilang sampean ngeprank. Itu karena saya merasa dia penipu loh Bu. Terus kemarin saya kan udah cek ke WA semua dokumen anak-anak saya. Iya, tapi di tempat saya tidak akan pernah menyimpan dokumen orang Ibu. Di WA saya satu hari hilang. Kalau nggak hari itu Ibu kirim, hari itu saya bisa menyelesaikan, saya nggak bisa apa-apa Bu. Terus Ibu minta data ARS sama paspor. Saya kan nggak megang Bu, kondisi anak saya terkapar di rumah sakit sampai saat ini. Jadi saya memang nggak tahu itu apa paspor sama KTP, saya nggak tahu Bu. Yang saya tahu dia kerja tempat majikannya namanya, itu saya tahu Bu. Iya, seperti yang saya sampaikan. Bagaimana saya bisa menolong anak Ibu, mencari informasi tentang anak Ibu, jika apapun Ibu nggak bisa ngasih ke saya. Terus tiba-tiba Ibu SMS ke saya anjing. Katanya Ibu ngeprank. Nah, sekarang ini pertanyaan saya, Ibu lagi ngeprank saya atau lagi apa? Saya minta tolong sebenarnya Bu, tapi kan kemarin saya ini saya lagi susah ya Bu ya. Terus saya lihat di lab, di situ sampai saya ngomong Bu saya udah kirim cewek, itu yang saya nggak ada positifnya lagi begitu loh Bu. Apakah Ibu maafkan saya Bu? Saya cuma minta tolong anak saya seperti dipantau apakah diurusin sama pihak agent, pihak sana yang berwenang untuk mengurusi TKW di Taiwan begitu loh Bu, maksud saya. Kalau Ibu masih memaafkan saya Bu, saya minta maaf. Tadi sudah dengar. Tadi kan saya sudah bilang saya tidak mengenali Anda dan saya tidak pernah membenci Anda. Seanjing saya tidak akan pernah menggigit orang. Mungkin saya penjilat tapi saya nggak akan gigit. Saya nggak pernah gigit orang. Pertanyaan saya ulangi untuk yang ketiga kalinya. Apa yang bisa saya lakukan kalau apapun saya nggak tahu ceritanya seperti apa, kronologinya seperti apa, kenapa kecelakaan, berapa lama di Taiwan, tiba-tiba Ibu ngomong prank. Karena saya nggak inget Bu, yang telepon saya ratusan. Kalau Ibu minta tolong dijelaskan, jangan nganjing-nganjingin saya sayang. Iya Bu, maaf ya Bu ya, maaf Nah, Bu, saya minta maaf. nggak apa-apa, Bu, maaf. nggak apa-apa. Tapi itu akan menjadi kebiasaan. Kamu susah, Iya Bu. tapi jangan nyusahin orang. Kamu Ya, susah, Bu, jangan Bu. menghina orang. Lo Ya, orang Bu. susah kok maki-maki orang. Hah? Itu maksudnya bukan ke Ibu, tapi maksudnya saya salah persepsi atau salah paham. Iya, tapi kan tetap aja ke saya, Ibu. Tetap saja ke saya. Bu, Saya baca saya, yang dianjing-anjingin saya. Benar ya, gak sih? Iya. Maaf Bu. Jadi saya nggak tahu kronologinya, kenapa saya harus bantu? Posisi saya di Hong Kong. Saya posisi ada di Hong Kong. Saya cuma bantu menginformasikan ke pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan. Sekali lagi, kalau Anda susah, jangan nyusahin orang. Jangan nganjing-nganjingin orang. Jangan diulangi ya Bu ya. Ya Bu, maaf Bu ya.
Anak saya itu kecelakaan di Taiwan, Bu. Udah 5 hari terkapar di rumah sakit. Dia sama majikannya belanja, tapi yang nyopir majikannya. Terus kondisi sekarang dia masih terkapar di rumah sakit. Anak Terus ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bu. Berapa lama di Perempuan. Taiwan? Potong bulanan kan 7 bulan, kurang 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi itu udah selesai malah kecelakaan ini, Bu. Terus yang saya minta tolong kepada ibu, nanti jika saya merasa anak saya tidak diurusin majikan atau agent atau pemerintah sana sampai terlantar, bolehkah saya menghubungi ibu untuk minta bantuan, dipantau bagaimana caranya supaya baik-baik saja, Ibu? Boleh. PT-nya mana? Tahu nggak PT-nya? PT-nya Jangan disebut. Saya tanya aja. Oh iya. Tahu nggak? Ada. Kalau PT majikan itu saya tahu ada itu, Bu. Kalau saya chat WA apakah nggak apa-apa, Ibu bisa menerima? Boleh. Dia itu lewat PT mana kalau boleh tahu? Jawa Tengah, Jawa Timur, jangan disebut namanya, cuman daerahnya saja. Jakarta, Bu. Di Jakarta. Punya alamat PT-nya? Iya. Nggak tahu alamatnya, pokoknya namanya PT-nya saya tahu di Jakarta. Kirimkan ke saya, terus KTP-nya anakmu juga kirimkan ke saya ya. Nah itu, Bu, yang saya bingung dari kemarin. KTP-nya anak saya itu juga dibawa dia sendiri, saya nggak ada itu KTP sama paspor pun, KTP pun saya nggak tahu, Bu. Oke, ibu punya kakak kan? Boleh nggak minta kakaknya? Ya, nanti saya foto ya, Bu ya. Iya. Terus Jadi, ibu tuliskan kronologinya saja, nanti saya sampaikan ke pemerintah. Jadi biar langsung dipantau sama pemerintah ya, Bu ya. Iya, saya tulis di WA aja, nanti langsung saya tulis ya, Bu ya. Iya. Cuman pesan saya satu lagi ya, Bu ya, jangan jahat mulutnya sama orang yang mau menolong Ya, Bu. ataupun tidak Iya, mau Bu. menolong. Jangan jahat ya. Iya. Jangan nabur Itu sebenarnya. Jangan nabur duri di jalan orang. Takutnya kamu lewat situ nggak Iya, pakai Bu. sandal. Iya. Iya. Karena kemarin sampai lep itu yang saya takut, oh ini penipu kayak gitu, saya itu ngeluarin yang saya pada penipu, karena jujur, Bu, saya pernah ditipu orang uang, Bu. Ya tapi kan nggak ada hubungan sama saya, Bu. Ya, Bu, saya tahu, minta maaf ya, Bu ya. Sekali lagi saya minta maaf sekali lagi, Bu ya. Siap. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Miss Yuni selalu bilang jangan menabur duri di jalan orang? Takutnya kamu lewat situ tidak pakai sandal, akhirnya duri itu nancap di kamu sendiri. Apakah Miss Yuni memaafkan? Tentu dong. Saya nggak ada waktu untuk membenci orang lain. Saya tidak ada waktu untuk menyakiti orang lain. Saya juga nggak ada waktu untuk melukai hati orang lain. Kenapa sih? Ya, bagaimana mungkin saya mempunyai waktu menyakiti orang lain? Sementara banyak SMS masuk saya nggak bisa bales, banyak telepon saya nggak bisa angkat, banyak masalah tidak bisa saya kendalikan, banyak orang minta tolong sama saya nggak bisa nolong. Saya tuh nggak mungkin ada waktu untuk mencari orang lain dengan alasan membenci. Saya benar-benar nggak ada. Kenapa sih orang-orang yang membenci saya tidak akan pernah membenci mereka, tapi saya akan tandai mereka, bukan untuk membenci. Jadi saya menandai seseorang itu bukan untuk membenci, tetapi mengingatkan diri saya sendiri bahwa kadang-kadang kita butuh orang lain dalam hidup. Nelongso pasti sih, dijancuk-jancuk no wong, di anjing-anjing no wong, iya pasti nelongso ya teman-teman ya. Kadang saya cuman bisa nangis dengan keadaan bahwa jadi orang belajar baik itu tidak semua orang akan menerima kita dengan baik juga. Hajaran, hinaan, makian sampai kalian semuanya hafal. Bagaimana orang-orang memaki saya, menghina saya, bahkan katanya ada polisi, mah kau jadi korban saya, sampai saya bisa menjadi tersangka ini, tersangka itu. Jadi nggak peduli sih, cuman kadang-kadang sedih aja saat kita belajar baik sama orang dan orang itu akan menyakitimu. Ya nggak apa-apa.
karena dia tidak kenal saya dan dia tidak tahu siapa saya. Jadi memang harus belajar banyak ya dengan kenyataan, dengan fakta. Tidak semuanya bisa menjadi lebih baik, ya seperti itu. Halo, mati. Belajar juga nggak apa-apa ya. Tetapi syukur alhamdulillah dengan orang membenci saya, akhirnya terbukti nih siapa aja yang menyakiti saya dan pura-pura menjadi korban saya, tapi ternyata semuanya palsu. Karena itu, jika kalian menerima informasi dari apapun, pakai logik kalian. Kita belajar nih dengan kondisi saya yang selalu dihina dan dimaki-maki orang, kalian pakai logik. Gak logik banget ya. Dikatakan bahwa Miss Yuni itu di backlist di Macau dan tidak bisa bekerja di Macau. Ya jelas saya nggak bisa kerja di Macau, wong saya di Hong Kong aja saya nggak kerja. Ngapain saya harus kerja di Macau? Dan saya nggak ada cita-cita untuk kerja di Macau saya. Tapi cinta saya tertinggal di Macau. Itu aja, satu logik aja kalian bisa nangkep bahwa informasi yang disampaikan di luar itu totalitas palsu. Itu yang logik satu aja, apalagi yang lainnya. Apalagi yang minta transparasi atau apapun. Jadi kalian bisa menilai sendiri seperti apa dan bagaimana. Jadi nggak perlu saya membuktikan, tapi kalian sendiri bisa melihat. Kalian sendiri bisa melihat kebencian itu akan membutakan mata semua orang. Dan anehnya dia buta nggak apa-apa, tetapi dia ngajak orang-orang yang punya mata hati itu tertutup juga hatinya demi sebuah kepentingan pribadi. Kebencian itu menjadi sungguh luar biasa saat kamu tidak suka sama saya. Baby, terima kasih Baby sawerannya. Halo. Halo, pagi Miss. Selamat pagi. Oke, saya teleponkan majikanku ya. Oke, Hawa, oke. Oke, saya